Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore yang baik ini kita dimudahkan untuk bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya maharatul kalam, percakapan sehari-hari, yang mana tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan di atas sunnah dan keistiqamahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yang mana kita telah sampai pada halaman yang ke-59. Pada halaman ini kita akan berlatih untuk menjawab latihan demi latihan, baik itu latihan pengayaan terkait dengan teks percakapan sebelumnya yang berjudulkan As-Saharu Kharijal Baiti, begadang ya di luar rumah, ataukah latihan yang terkait dengan mufradat ya, kosakata dan latihan-latihan yang lainnya. Baik, sebelum kita menjawab ya, latihan demi latihan, kita akan memurajaah sedikit dengan membaca teks atau nas ya, percakapan yang ada di halaman 58. Mari kita simak bersama. As-saharu kharijal baiti. Nasir, uridu an atruka zawjati. Faisal, la hawla wa la quwwata illa billah. Madha hunaka? ناصر لا أحبها. فيصل لا تحبها؟ كيف عشت معها كل هذه السنوات؟ ناصر لا أدري لا أحبها. فيصل كنت تقول دائما إنها زوجة طيبة ومؤدبة ومطيعة. ماذا حدث؟ ناصر كنت أحبها فعلا ولكنها تغيرت كثيرا. فيصل كيف تغيرت؟ ناصر أصبحت مهملة، لا تهتم بي ولا بالبيت، تهتم بنفسها وبصديقاتها فقط. فيصل هل تكلمت معها في هذا الأمر؟ ناصر تكلمت معها كثيرا ولكنها عنيدة. فيصل هل تغيرت أنت؟ ناصر نعم، أصبحت أسهر كثيرا خارج البيت. فيصل قد يكون هذا هو السبب، لا تسهر خارج البيت. ناصر سأفعل ذلك. فيصل إذن ستهتم زوجتك بك wabibaitiha bi'ithillahi. Baik, percakapan ini ya, seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, merupakan percakapan antara dua orang, Nasir dengan Faisal, yang merupakan ya teman dekat, yang mana si Nasir ini curhat ya kepada temannya terkait dengan keganjalan yang dilakukan oleh istrinya. Ternyata ketika ditelaah dan diintrospeksi, Nasir sendiri pun juga melakukan beberapa hal yang salah, yang mana hal itu yang menjadi sebab perubahannya yang signifikan
yang dialami oleh istrinya. Oleh karena itu di akhir nas ini ya Faisal memberikan masukan kepada Nasir untuk tidak kembali begadang di luar rumah. Ini inti dari percakapan yang berlangsung antara Faisal atau Nasir dengan Faisal. Baik. Selanjutnya kita berpindah ke halaman 59. Pada halaman 59 ini ada beberapa latihan. Yang pertama terkait dengan pengayaan, yaitu penguasaan dari teks percakapan di atas, sejauh mana pemahaman kita di dalam memahami nas tersebut. Yang kedua adalah latihan kosakata. Dan di sini kita akan diminta ya untuk menjawab dengan berbagai macam model latihan yang arahnya adalah kita dituntut untuk menguasai, memahami ya dari kosakata yang baru dalam percakapan di atas. Bisa kita lihat ya halaman 59. Di latihan yang pertama ya isti'ab, latihan pengayaan, da' alamatus sahih awil khata' thumma sahihil khata'. Letakkan tanda sahih yaitu centang atau tanda X jika itu salah ya pada pernyataan yang keliru. Thumma sahihil khata', kemudian benarkan yaitu betulkan pernyataan yang keliru jika memang itu tidak sesuai dengan nas percakapannya. Baik, di sini ada 5 soal. Kita akan baca. Awalan, Nasir yuridu talaqa zawjatih. Nasiran yuridu talaqa zawjatih. Thaniyan, Asha Nasirun ma'a zawjatihi sanatan wahidatan. ثالثا تغير ناصر وتغيرت زوجته. رابعا تهتم زوجة ناصر بالأسرة. خامسا ناصر يسهر أحيانا خارج البيت. ناصر يسهر أحيانا خارج البيت. طيب. Jadi ini 5 pernyataan yang ada di latihan yang pertama. Kita diminta untuk meneliti ya apakah 5 pernyataan tersebut yang ada pada 5 soal di atas itu sesuai dengan nas percakapan yang barusan kita pelajari. Baik, di sini kita akan membuka satu penelpon ya untuk menjawab latihan yang pertama. Oleh karena itu kami mengundang kepada para jamaah sekalian ya, baik pemirsa Budiman Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman untuk bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya dalam pembelajaran percakapan bahasa Arab sehari-hari. Nah, baik, ada yang masuk? Baik, ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man hadhihi? Naam. Ma'aman. Bu Yati, Masya Allah, fi Mojokerto. كيف حالك؟ Alhamdulillah. بخير والحمد لله. وكيف حال الأسرة؟ طيبون؟ Alhamdulillah. الحمد لله. بخير. طيب، Ibu, تفضلي. بارك الله فيك. Tadribu awal. Alamata sahih atau khoto. Cuma sahih khoto. Nah. Awalan, Nasir yuridu talaqa zaujatihi. Sahih. Nah, sahih. Kalian asa Nasirun ma'a zaujatihi sanatan wahidatan. Khoto. خطأ. نعم. والصحيح؟ Nasiru ma'a zaujatihi kula sanawatin. Naam, sanawat, ya bertahun-tahun, bukan cuma setahun aja. Tayyib. Kalisan taghayyira Nasirun wa taghayyirat zaujatuhu. Naam. Sahih. Naam. Rabi'an tahtamu zaujatahu Nasirin bil usrati. Khoto. Nah. Tahtamu
binafsiha wa bisadiqatiha. Nah, Masya Allah. Komisan nasir yah haru ahyanan orijal baiti. Oto Khata والصحيح. nasir haru kasiron horijal baiti. نعم هذا هو الصحيح. ما شاء الله. Terima kasih Ustaz. وإياك Ibu. Sama-sama Ada Ibu. pertanyaan Ustaz. Tafadhali. Nah, barakallahu fiik. Artinya asbahat itu apa Ustaz? Asbahat itu artinya berubah menjadi. Ya. Sinonimnya sarat. Kalau Asha hidup. Ya. hidup. Asha Nasir hidup ma'azaujatihi bersama istrinya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum sama-sama Ibu warahmatullahi Yati. wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Ibu Yati ya, yang sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman Surabaya. Baik, sekarang kita akan lanjut pada latihan yang kedua. Latihan yang kedua ini perintahnya adalah ajib biikhtisarin amma yali. Jawablah dengan jawaban yang singkat ya, biikhtisar, ringkas, singkat. Amma yali dari pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Awalan, hal kana Nasirun yuhibbu zawjatahu? Kaifa arafta dhalika? ثانيا بمن تهتم زوجته؟ ثالثا هل نصحها ناصر؟ رابعا كيف تغير ناصر؟ خامسا هل طلق ناصر زوجته؟ Nah, 5 pertanyaan ini masih ya terkait dengan nas percakapan ya. Yang mana di sini kita pun juga diminta untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di nas tersebut. Contohnya seperti pertanyaan yang pertama, hal kana Nasirun yuhibbu zawjatahu? Al-jawabu na'am. Kana yuhibbu zawjatahu. Kaifa arafta dhalik? Arafna dhalika min khilali qawlihi wa thana'ihi li zawjatihi annaha tayyibah, mu'addabah, ila akhiri dhalik. Ini contohnya ya di dalam kita menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, biman tahtamu zaujatuhu? Ya. Istrinya Nasir ini, dia perhatiannya kepada siapa? Nah, itu semua sudah terjelaskan ya, tertera dalam nas percakapan tersebut. Baik. Untuk latihan yang kedua kita akan buka satu penelpon ya. Dan apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan arti kosakata dari pertanyaan atau soal di atas, maka kita akan coba untuk membantu menjelaskan dan menjawabnya. Baik. Silahkan, barangkali ada yang masuk, Mas. Ada yang masuk, Ustaz, sudah. Nah, kita angkat. Halo. Halo. Ada? Namanya terputus, Ustaz. Terputus. Kita masih membuka bagi para pendengar Baik. maupun para pemirsa yang ingin bersoal jawab kepada beliau terkait materi yang disampaikan, bisa menghubungi kami secara interaktif di 0313710210. Nah, baik, sambil menunggu ya, kita akan coba untuk menerjemahkan dari... Ada yang masuk, Ustaz? Ada yang masuk? Iya. Nah. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aman hadhihi Buani. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban biki Buani. Kaifa haluki? Alhamdulillah, nabi khairin. Bi khairin wa kaifa halul usra? Aidan walhamdulillah. Lahul hamdu wa syukru kullu. Tayyib Ibu Ani, tafaddali. Silahkan. Bismillah. Hal kana Nasirun yuhibbu zaujatahu? Naam. Kaifa arafta dalika? Araftu dalika li'ana Iya. li'ana Nasirun takulu Yakulu yakulu daiman
innaha zaujatun thayyibatun Naam. wa mu'adabatun wa muti'atun. Masya Allah. Nah, sahih. Thanian, Biman tahtamu zaujatuhu binafsihi wa bisadiqatuha. nah, binafsiha wa bisadiqatiha. Taib. Sahih. Thalithan, Hal nasohaha nasirun na'am. nah, sahih. Kaifa taghayyara nasirun asharu kharijal baita. Naam, kharijal baiti. Naam, asbaha nasirun as'aru kharijal baiti. Naam, sahih. Hal tolaqa nasirun zaujatahu la. La, naam. Masya Allah. Ada pertanyaan barangkali Ibu Ani? Tolaqa itu apa, Ustaz? Talaqa, menceraikan. Mentalak itu ya. Mentalak, sahih. Nah, Syukuran, Ustaz. Afwan, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kata talaqa itu artinya mentalak, ya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa ada beberapa kata dari bahasa Indonesia yang memang itu diambil dari bahasa Arab, ya. Dan itu banyak sekali. Doa, salat, talak atau yang lainnya. Bahkan kalau boleh dikatakan mayoritas, ya, bahasa Indonesia itu ternyata diambil dari kata Arab atau dari bahasa Arab. Ya, dan itu bisa dibuktikan dalam banyak skala kata. Baik, sekarang kita lanjut di latihan berikutnya, yaitu latihan mufradat. Di sini ada dua latihan. Yang pertama, imla'il faragha bil harfil munasibi minal qa'imah. Isilah, ya, titik-titik di bawah ini dengan harf, ya, yang cocok, yang sesuai minal qa'imah yang terletak pada kolom sebelah, yaitu ada ma'a, di sebelah kiri itu ada kolom, ya, ada ila, ada an, ada an, dan ada bi. Nah, kita diminta untuk memilih, ya, salah satu dari huruf tersebut sesuai dengan soal yang disediakan, yang mana harf itu harus cocok dan harus sesuai dengan kalimat sempurnanya. Baik, kita akan baca. Untuk soal yang pertama, awalan, uridu nukta usafira. Thaniyan, hiya tahtammu zawjiha. Nukta zawjiha. Hiya tahtammu nukta zawjiha. Thalithan, kaifa ta'ishu nukta usratika. Usratika. Ya, berarti pasti di sana nanti ada harf jar. Kaifa ta'ishu usratika. Nukta usratika. Rabi'an, ajaza nukta al-mashyi. Ajaza nukta al-mashyi. Khamisan, ya'udul musafiru nukta baladihi. Ya'udul musafiru nukta baladihi. Baik. Jadi untuk latihan yang pertama, saya kira tidak sulit, ya, untuk menjawab dari pertanyaan tersebut dengan memilih salah satu dari harf yang sudah tersedia. Hanya saja kita dituntut untuk jeli dan teliti di dalam menggunakan setiap, ya, harf di dalam kita melengkapi kalimat sempurna di atas. Baik, kita buka satu penelpon untuk menjawab latihan yang pertama. Nah, Baiklah, bagi para pendengar maupun para pemirsa, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin berinteraktif kepada Al-Ustaz Darmawan bisa menghubungi di 0313710210. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ibu
Yati? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Yoga Surya, Ustaz. Dengan siapa, Ibu? Ya, Ustaz. Ummu Ya, Abdillah. Ustaz. Ummu Abdillah Solo, Ustaz. Ummu Abdillah di Solo, Ibu ya? Masya Allah. Ya, Ustaz. Ya, suara jelas, Ibu? Ya, Ustaz. Jelas ya? Ya, Ustaz. Baik. Kami persilakan ya kepada Ummu Abdillah untuk menjawab Tadi latihan itu pertama. Awal. Naam. Imla. Ya. Imla'il faragha bil harfil munasibi minal qaimati. Naam. Awalan uridu an usafiru, Ustaz. Sahih an usafira. An sahih. Thaniyan Safiro. usafira. Usafira. Naam, dia mansub. Tanian. Mm-mm. Iya tahtamu. Iya tahtamu bijaujiha. Naam, bi sahih. Thalithan Talikan. Kaifa ta'ishu an usratika. diulang apa jawabannya? Kaifa ta'ishu ma usratika. Naam, sahih. Masya Allah. Rabi'an. Rabi'an Mm-mm. ajaza ajaza Iya, kurang 2 harf. anil masjid. Naam, sahih. Anil Ajaza. masjid, Ustaz. Ya. Ajaza anil masjid. Naam, sahih. Sahih, Ibu. Ajaza anil mashi. Naam, khamisan. Khamisan ya'udul musafiru ila baladihi. Naam, mumtaz. Masya Allah. Suaranya Ibu agak serak. Iya. Apa Ibu baik-baik aja? Ya, Ustaz. Khair insyaallah Ibu. Agak serak sedikit. Naam, syafakillah, syifaan ajilah, syifaan la yughadiru saqama. Ada pertanyaan barangkali Ummu Abdillah? Ya, belum, Ustaz. Belum. Baik. Terputus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut ya, latihan yang kedua yang masih dalam bahasan al-mufradat. Perintahnya adalah mata taqulu atau naqulu al-ibarati at-taliyata. Kapan ya ungkapan-ungkapan berikut itu kita katakan. Ya, di sini kita harus mengenali beberapa ungkapan dalam bahasa Arab yang ini amat sangat menjumpai bahkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan ya orang Arab, ungkapan-ungkapan yang familiar ya. Ada 8 ungkapan di sini. Yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, biiznillahi. Biiznillahi. Yang ketiga, insyaallah. Yang keempat, fiqratun tayyibatun. Kelima, alhamdulillah ala salamatika. Alhamdulillah ala salamatika. Yang keenam, ya lahu min amrin ajibin. Ya lahu min amrin ajibin. Ketujuh, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Yang terakhir, syafakallahu.
Baik. 8 ungkapan ini, ya, kapan kita mengatakannya? Nah, ini pertanyaannya. Dan di sini kita akan berikan kelonggaran untuk menjawab dengan bahasa Indonesia. Baik, kita buka ya, barangkali ada yang sudah menelpon, Mas. Ya, sudah ada Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati, Ustaz. Bu Yati, na'am, ahlan wa sahlan Ibu. Tafadhali Ibu. Nanti kalau salah mohon dibetulkan Ustaz ya. Siap Ibu, insyaallah taala. Mata takulul. Naqulu. Mata nakulu ibaratil taliyata Nah, awalan la haula wala quwata illa billah. Iza sama'a ajaban. idza sami'a amran ajiban. Seperti Ajiban. itu. Bisa seperti itu, ya. Atau ketika seorang terkena musibah, au inda nuzulil musibah. Ketika seorang terkena musibah atau ketika seorang takjub, bisa mengungkapkan la haula wala quwata illa billah. Atau ketika mendapati dirinya tidak ada daya dan upaya, lemas atau lemah dalam menghadapi permasalahan. Itu bisa. Baik, kita lanjut. Nomor 2. Sanian biiznillah. Iza ada. Iza yaidu. Iya, idza wa'ada, apabila berjanji. Begitu. Mu'ada. Ya, maksudnya apa? Idza ada, Janji, Ustaz. berjanji ya? Iya, berjanji berarti wa'ada. Mu'ada. Nah, wa'ada apabila seseorang Alisan. berjanji. Nah, Insya Allah. Tidak sama Ustaz. Iza ya'id. sama juga boleh. Sama juga boleh. Insya Allah biiznillah, ya, ketika seorang berjanji untuk berjumpa besok atau mengadakan rapat besok, boleh dua-duanya. Baik, kita lanjut. Omisan. Fikrotun thayyibatun. Iza ya'ti. Fikrotun thayyibatun. Ketika menerima ide dari orang lain yang bagus itu. Nah, betul sekali. Nah, atau bisa dikatakan idza wujida, ya. Menjawabnya bagaimana Iza? Idza wujidat fikrah mu'jibah, begitu ya. Idza wujidat fikrah mu'jibah, apabila didapatkan ide yang brilian, ide yang mengagumkan, ide yang cemerlang, begitu. Usulan yang bagus, fikrah thayyibah, itu ungkapannya. Idza wujidat fikrah mu'jibah, apabila dijumpai ada sebuah ide yang mengagumkan, ya, seperti itu. Baik, yang kelima. Omisan. Alhamdulillahi ala salamatika. Iza sakaro ala salamatan. Iya. Iza sakaro ala salamatin. Nah, boleh seperti itu, ya. Atau mungkin dikatakan ungkapan ini ketika seorang pulang kampung, begitu ya. Artinya pergi dari safarnya. Alhamdulillah ala salamatik. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu keselamatan. Ya, bisa dikatakan idda ruju'ihi ila al-qaryah atau ila al-madinah atau ila al-bait dan seterusnya. Bisa seperti itu. Nah, kita lanjut. Ya lahu min amri ajibin. Idza qabila ajiban. Ya, apabila dia kagum pada suatu perkara atau suatu hal, ya.
Atau mungkin dikatakan idza ta'ajjaba bi amrin muayyanin, apabila seseorang dia terheran-heran dengan sesuatu tertentu, maka ungkapan ini ya lahu min amrin ajibin. Begitu. Nah, kita lanjut. Tabian jazakallahu khairon. Jika menerima pemberian orang lain itu Bisa, Idza. ya. Idza qabila apabila al-hadiyah, mungkin pemberian kan, al-hadiyah atau al-ata. Atau mungkin secara dikatakan ya idza syakara li ahadin, apabila dia itu apa? Berterima kasih kepada seseorang. sakaro li ahadin. Iya, betul. Saminan safakallah idza azuru maridon. Naam, idza nazuru atau azuru maridon, apabila kita menjenguk orang sakit. Syafakallah. Baik. Betul sekali Ibu Yati. Bahasa Arabnya sesuatu itu apa Ustaz? Sesuatu syai'un. Oh syai'un. Kalau kejadian Hadathun. hajatun. Bisa hadathun atau hadithun. Hadas. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan lanjut di halaman berikutnya. Ya. Di sini ada sedikit materi yang terkait dengan ilmu nahwu dan kita akan bahas secara sekilas saja ya. Pada halaman yang ke-60 ada materi nahwu terkait dengan kata ganti. Ya, kata ganti yang diistilahkan dengan dhamirun. Ada kata ganti. Kata ganti ini dia ada 3 macam ditinjau dari sisi penunjukannya. Kata ganti untuk orang yang berbicara pertama. Yang kedua, kata ganti orang yang diajak berbicara. Yang ketiga adalah kata ganti untuk orang yang tidak ada dalam pembicaraan. Ya, orang ketiga. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, kata ganti untuk orang pertama, yaitu yang berbicara. Kata ganti untuk orang kedua yang diajak bicara. Dan yang ketiga, kata ganti untuk orang yang ketiga yang di luar pembicaraan. Ya, yang mana dia itu statusnya bukan ada di tengah-tengah kita, tapi dia yang menjadi atau yang dijadikan sebagai objek pembicaraan. Nah, dalam bahasa Arab itu dikenal kata ganti orang pertama dengan mutakallimun. Mutakallimun. Kalau untuk orang yang kedua itu disebut dengan mukhatabun, yang diajak bicara. Adapun untuk kata ganti orang ketiga ya, yang tidak ada dalam forum pembicaraan itu disebut dengan ghaibun. Ya, ada 3 macam ditinjau dari sisi apa? Penunjukannya. Mutakallimun untuk orang pertama yang berbicara, mukhatabun untuk orang kedua yang diajak bicara, dan ghaibun orang yang berada di luar forum pembicaraan. Baik, sekarang kita lihat bukunya. Ya. Di sini disebutkan ad-dhamiru ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Dhamir atau kata ganti itu adalah sebuah isim mabni. Ya, dan tentu ini sudah dibahas sama Ustaz Adi Fahmi ya dalam pembelajaran nahwu. Dan kita tidak akan membahas lagi secara berdetail. Hanya saja ini kita akan sampaikan supaya kita memurojaah sedikit, karena harapannya kita di dalam melatih ya maharatul kalam, keterampilan berbicara pun juga harus mengindahkan ilmu nahwu sehingga tidak salah di dalam mengungkapkan. Itu sebuah isim mabni yang menunjukkan orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, atau orang yang berada di luar forum pembicaraan. Dan di antara jenis dhamir, ya ini dari sisi status jabatannya. Ada al-munfasil dan ada al-muttasil. Maaf, dari sisi apa? Peletakannya dengan kata yang lain. Ya, apakah dia bersambung
yakni bisa disambung dengan kata lain atau kata tidak, maka ada dua, munfasil dan muttasil. Kalau munfasil dia terpisah dari kata lain, tidak bisa disambung. Kalau muttasil dia bisa disambung dengan kata lain, baik itu dengan fi'il atau dengan isim. Nah, sedangkan yang disebutkan di sini nanti kita hanya belajar pada dhamir ya, yang dia itu tidak bisa disambung dengan kata lain, yang disebut dengan dhamir munfasil. Terlebih di sini ya, kita difokuskan mempelajari dhamair ar-raf'i al-munfasilah, yaitu kata ganti, yaitu dhamir yang berstatus rafa dan dia berdiri sendiri, tidak bisa digandeng dengan kata yang lainnya. Baik, untuk yang mutakallim di situ ada 3 panah ya. Sebelah kanan kita mulai terlebih dahulu, mutakallimun, kata ganti orang pertama. Contohnya, ana talibun, ana talibatun, nahnu talibani, nahnu talibatani, nahnu tullabun, nahnu talibatun. Perhatikan pada kata yang dicetak tebal, ana dan nahnu. Ini disebut dhamirun mutakallimun. Kata ganti untuk orang pertama. Saya, ya, kami, dan kita. Nahnu, sebagaimana dia menunjukkan jumlah banyak, juga menunjukkan jumlah 2. Ya, 2 orang bisa menggunakan kata ganti nahnu. Karena memang penempatannya untuk mutakallim. Kemudian kolom yang tengah di situ ya, tanda panah tengah, ada kata mukhatabun. Anta talibun, anti talibatun, antuma talibani, antuma talibatani, antum tullabun, antunna talibatun. Mukhatabun, orang kedua, ini yang diajak bicara. Anta, jika orangnya laki berjumlah 1, anta talibun. Anti, jika orangnya perempuan dan jumlahnya cuma 1, anti talibatun. Sedangkan antuma, ya, antuma penggunaannya dari sisi bilangan menunjukkan 2 orang. Antuma, kalian berdua. Kemudian dari sisi penunjukan jenisnya bisa dipakai untuk laki, bisa dipakai untuk perempuan. Antuma talibani, antuma talibatani. Kemudian untuk antum, ya, ini khusus untuk laki-laki dalam jumlah banyak. Antum tullabun, kalian semua ini adalah pelajar. Tullabun adalah bentuk jamak dari kata talibun, murid. Tullabun, murid-murid atau pelajar-pelajar. Sedangkan jika jenisnya perempuan bukan laki, maka dipakailah kata ganti antunna. Kalian semua perempuan ini talibatun, adalah pelajar-pelajar perempuan. Jadi perbedaan antum dan antunna hanya di jenis. Ya, jenisnya antum adalah laki, sedangkan antunna perempuan. Adapun dari sisi jumlah, maka keduanya menunjukkan jumlah yang banyak, jamak. Baik. Kemudian berikutnya yang paling kiri. Ya, di sebelah kiri, di situ ada ghaibun. Huwa talibun, hiya talibatun, huma talibani, huma talibatani, hum tullabun, hunna talibatun. Ya, perhatikan pada kata-kata yang dicetak tebal, di situ ada huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Huwa penggunaannya untuk laki berjumlah 1, huwa talibun. Hiya, hiya ini untuk perempuan berjumlah 1, hiya talibatun. Dia seorang perempuan, pelajar. Huma penggunaannya sama, baik untuk laki maupun untuk perempuan, dan jumlahnya pun 2. Huma talibani, mereka berdua adalah 2 pelajar laki-laki. Huma talibatani, mereka berdua adalah pelajar perempuan. Adapun hum ini menunjukkan banyak jumlahnya, yaitu karena jamak. Dan dari penggunaannya hum ini dipakai untuk laki-laki. Hum tullabun, mereka ini adalah apa? Para pelajar. Sedangkan untuk perempuan dipakai kata hunna, hunna talibatun. Mereka ini perempuan semua,
Thalibatun adalah para pelajar perempuan. Ya, jadi intinya dhamir ada 3 macam ditinjau dari sisi penunjukannya. Mutakallim untuk orang pertama yang berbicara ada ana dan nahnu. Kemudian mukhatabun untuk kata ganti orang kedua yang diajak bicara ada anta, ada anti, ada antuma, ada antum dan ada antunna. Kalau kita hitung, kita ringkas menjadi 5. Kemudian untuk yang jenis ketiga yaitu kata ganti untuk orang ketiga ghaibun, ya. Itu ada huwa, ada hiya, ada huma, ada hum, dan ada hunna. Pun juga ada 5 apabila kita meringkasnya. Baik. Sekarang kita akan coba untuk menjawab satu latihan pengayaan dari pemahaman terkait dengan dhamir yang barusan kita sampaikan secara sekilas, ya. Di situ ada 10 soal, ya, yang mana di awal kalimat itu kita diminta untuk mengisi salah satu dari kata ganti tersebut. Tentunya harus sesuai dengan sisi jenisnya laki perempuannya dan dari sisi jumlah bilangan orangnya. Baik, langsung saja. Jika ada penelpon kita angkat, Mas, ya. Nah, sudah ada yang masuk? Baik. Halo. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah? Ya, Ustaz. Betul, Masya Allah. Tafadhali Ibu, barakallahu fiik. Assalamualaikum barakallah. Tadribu dhamira raf'i amufasila munasibah. Nah, Awalan ana musafirun ila baladi. nah. Sahih. Thaniyan? Tanian anti tobi batun wadhabi ila mustasfa. Nah. Sahih. Salisan antuma muhandisani fi syarikatihima. Mungkin kurang tepat, Ibu. Coba diamati lagi. Huma. Naam. Huma muhandisani fi syarikatihima. Nah, Masya Allah. Rabi'an? Rabi'an antum dari sunnah tadhabuna ila madrasati. Naam, sahih. Masya Allah. Khamisan huma hunna mualimatani iriquhuma A'rifuhuma, saya mengenali mereka berdua. A'rif, arafa ya'rifu. Mungkin kurang tepat, Ibu, jawabannya. Coba kita pikir kembali. Dia mualimatani. Huma, na'am, huma. Mualimatani. Na'am. A'rifuhuma. Na'am. Nah, sadisan? Antuma usaidani yaujakuma. Nah, sahih. Sabi'an. Antunna tadrusna fi hadhil madrasati. Nah, sahih. Thaminan, na'am. Ana naimun fil ghurfati. Na'am. Tis'an
Anta. Atiba'u bentuk Anta jamak dari kata atiba'u. tabibun. Antum atiba'u. Antum atiba'u Nafhasu. mardo. Nafhasu memeriksa. Antum. Nafhasu di situ ada nun menunjukkan kami, ya, atau kita. Oh iya, naf ya. Antum Ustaz, antum. Belum? Ana. Kurang Ana. tepat kalau antum? Nahnu. Nahnu. Atiba'u nafhasul mardo. Nah. Sahih. Asyara. Ashiran. Asyira. Mas'ulatun. Anti. Mas'ulatun anti 3 anti. Mas'ulatun Mas'ulatun anti Ustaz. Sahih, anti. Mas'ulatun anti 3. Naam. Mas'ulatun Mas'ulatun apa Ustaz ya? artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, mas'ulatun bertanggung jawab an baitiki. Dari urusan rumahmu. Ada yang ditanyakan lagi, Ummu Abdillah? Ya Ustaz, cukup Ustaz. Cukup? Baik. Ya. Nah, jazakumullah khair Ustaz. wa iyyaki Bu Abi. Nah, wa iyyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada waktu lagi, Mas? Baik, berarti kita cukup sampai di sini ya. Nah, baik kepada para jamaah sekalian, ya, pemirsa Budiman Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman di mana Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Berhubung waktu kita terbatas, ya, dan kita mendekati waktu maghrib, maka dengan berat hati kita harus cukupkan pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan sambung lagi, ya, pembelajaran kita di pertemuan mendatang, di hari yang sama, di jam yang sama, bi'idnillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.